Nah, Kutai itu sendiri atau Dayak itu sendiri adalah bagian dari itu. Kan Kutai itu kan bukan nama suku. Iya. Dayak itu kan juga sebutan baru sebetulnya kan. Jadi kalau mereka misalnya memang berasal dari satu rumpun dengan sedikit perbedaan, sangat dimungkinkan. Dan saya Etam Bekesah, kembali lagi di acara Etam Bekesah, podcast terrame lah di Jalan Patin, dan Etam hari ini bersama Pak Erwan Riyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir, dan bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar hari ini baik sekali dan ya kita siap untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini ya. Oke. Thank you sekali loh Pak. Artinya ada sebuah apresiasi lah kita mau hadir di tempat kami ya. Nah iyalah, aku kan kalau Oji yang bikin kan insya Allah pasti akan ikut support gitu. Nah ini saya jawab. Kan dari dulu-dulu kan gitu kan Ji. Itu makna kolaborasi ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin langsung aja teman Pak di diskusi masalah ya tentang kita bicara masalah literasi, kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi jangan yang berat-berat Ji ya. Iya. Ya tempolah tegak ringan-ringan. Walaupun sebenarnya dia ada aktivitas berpikir nih kan biasanya. Iya, gitu. iya. Berpikir tapi biar santai aja. Oke, siap. Tapi kalau mau dipikir sebut orang lain. Iya. Beda Tom dari Anu kan karena mau pikir kan gitu. Iya. Setuju. Ya, tapi jangan berat-berat nih Pak ya. Iya, karena kalau berat-berat mungkin aku juga bisa menyandang kan. Kalau terlalu berat ya. Ya sesedang aja lah. Ya, ambil yang sedang-sedang saja. Ya. Oke, kita bicara tentang budaya dulu nih Pak. Nah, apa sih perspektif kita nih tentang itu di budaya itu berat Ji. Wah. Ini kan produk budaya ya kan Pak. Ya kan artinya sekarang bagaimana kita ngobrol budaya, tapi itu dibikin ringan. Oke, siap. Ya kan? Berarti harus banyak atraksi saya nih. Sama lah kalau kita nanti bicara tentang filsafat gitu kan. Seolah-olah itu kan hal yang gimana gitu. Karena kan hal yang bisa dibikin santai gitu. Iya. Kan tinggal bagaimana kemasan obrolannya aja. Oke, siap. Gimana sih? Langsung aja nih Pak, ya kan? Iya, iya. About the culture, budaya. Nah, ini dia. Kalau bicara budaya ya, per definisi ya. Iya. Ya tentu kan kita tahu ada beberapa pendapat dari berbagai ahli tentang budaya, macam-macam lah ya. Nah kalau aku sendiri kalau bicara budaya dalam konteks definisi ya, batasan, aku menggunakan definisi yang dipakai, yang dituangkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Nah ini kan negara yang membuat, berarti kan ya inilah yang harus aku utamakan ketika bicara tentang budaya. Nah di undang-undang ini ya, budaya itu kan disebut sebagai hasil karsa, hasil karya, hasil cipta, bahkan disebut juga sebagai hasil rasa sih. Wow. Ya kan? Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan, ya itulah budaya. Nah dalam konteks ini budaya itu kan berarti kan memang hidup kita, keseharian kita kan. Kita punya rasa ya kan. Iya. Jadi apapun nanti yang muncul dalam kehidupan kita, ya itulah budaya. Nah itu definisi yang dimuat di Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dibuat oleh negara. Oke. Itu. Terus tidak bisa dinafikan ya Pak ya. Budaya itu kan ada beberapa aspek lah, ya kan? Seperti misalkan tentang sejarah, bahasa, seni dan budaya. Seni dan apa tidak? Itu gimana kita? Itu tentang jenis ya. Jenisnya. Undang-Undang Nomor 5 juga memuat tentang budaya itu diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Oke. Nah di undang-undang itu disebut ada 10 macam. Kalau bicara budaya. 10 macamnya aku sering hafal tapi sering lupa. Oke. Di situ ada tradisi lisan. Oke. Ini kaitannya dengan cerita rakyat, dengan dongeng, kayak apa ya, sastra lisan. Oh ya. Nah, ini kan bagian dari tradisi lisan, cerita.
yang memang di zaman dulu kan nggak ada media, maka yang ada adalah melalui lisan langsung. Gitu. Nah yang kedua ada manuskrip. Manuskrip ini catatan. Di kita kalau di Kutai itu catatan memang tidak banyak. Ada memang tapi tidak banyak. Karena kita memang belum mengenal budaya tulis itu dengan cukup baik. Nah, manuskrip itu kan tertulis ya. Yang ketiga ada istiadat. Ini berkaitan dengan aturan-aturan tentang kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya ada dibikin adat. Oh ini harus begini, ini begini, itu adat. Semacam aturan lah ya yang mengikat anggota masyarakat di kelompok itu. Nah berikutnya itu ada bahasa. Ya, kita tahu kan banyak bahasa daerah, termasuk kita di Kutai kan ada bahasa Kutai dengan berbagai macam varian ya. Ada Kutai Tenggarong, ada Kutai Kota Bangun. Nah selain bahasa ada lagi yang disebut dengan ritus. Ritus ini lebih ke acara. Kayak upacara keagamaan itu. Nah contoh yang paling dikenal oleh masyarakat tentang ritus di tempat kita ya, itu erau. Erau itu kan ritual, prosesi kan, tahapan. Nah kalau erau misalnya kan mulai dari mendirikan tiang kayu sampai kepada merebahkan tiang kayu selama beberapa hari, ya itulah erau. Ritual. Perkawinan pun demikian, itu kan ritual. Mulai dari ini dulu, nah itu ritual. Kemudian ada lagi yang menjadi bagian dari budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 ya. Ini jelas dasarnya nih kan? Iya. Dan menurut aku inilah sebetulnya inti dari budaya sebenarnya. Yang sayangnya gitu kan. Justru dua ini yang kita cenderung abaikan. Iya. Sebutlah abaikan gitu ya. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Tradisional ya. Kemudian teknologi dalam kurung tradisional. Artinya apa? Ini pengetahuan dan teknologi yang memang berasal dari kekayaan kita. Ada memang. Nah ini yang selama ini kan memang cenderung tidak berkembang dengan baik. Padahal ketika bicara budaya, inti dari tumbuh kembangnya budaya itu dari dua hal ini. Sekarang kita lihat faktanya kan. Yang menguasai dunia global ini siapa sekarang? Orang yang berpengetahuan dan berteknologi. Ya, sudah jelas kan? Kalau kita tidak menguasai kedua hal itu, maka kita akan cenderung menjadi pengikut, followers. Dan faktanya demikian. Berarti kan memang ada kekeliruan ya. Aku mandang itu kekeliruan sebetulnya. Kenapa dua hal penting ini justru seperti terabaikan? Oke. Yang berikut ada mainan tradisional. Ya biasalah kan. Kalau di kita tuh ada gasing. Dari logo. Pernah ada gasing kan? Pernah. Logo. Pancaknya diajapi kawan saya. Ada apa lagi tuh? Jadi hulun terusnya mah. Ya ada banyak lah kalau mainan tradisional. Yang lebih kalau mainan Nusantara ya itu banyak sekali. Kemudian ada olahraga tradisional. Nah, olahraga ini kalau di Wadah Hitam itu apa ya? Bempas misalnya ya. Yang rotan. Nah, itu kan kategorinya olahraga ya. Bukuntau. Itu memang khas dari Hitam di sini kan, Hitam Kutai. Nah, kira-kira satu lagi. Salah satu ya elemen dari 10 tadi, dan ini yang sering disalahartikan dengan budaya itu sendiri, yaitu seni. Nah seni ini kan bagian dari budaya. Seni itu kan hasil karya ya, hasil cipta yang kaitannya dengan keindahan, dengan estetika. Dia itu bagian dari budaya. Nah tapi beberapa orang menganggap inti dari budaya itu adalah kesenian. Itulah kenapa kemudian
pandangan orang tentang budaya dan seni itu kan jadi kabur. Bukan kabur ya apa ya? Seperti sama Pak ya? Seperti tumpang tindih. Menyamakan antara seni dan budaya. Iya. Kadang juga dibedakan disebut seni dan budaya. Padahal seni itu bagian dari budaya gitu kan. Nah, seni ini yang mendominasi pandangan orang-orang tentang budaya. Iya. Seni di tempat kita itu kan banyak ya. Beberapa yang menonjol, seperti juga di tempat-tempat lain, tari misalnya. Kita punya Jepang, kita punya ini. Terus ada musik, kita punya tingkilan, ada ini. Kita punya hal-hal lain, misalnya kayak teater ya. Teater ya. Nah, teater itu kalau kita kan ada Mamanda misalnya gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang lebih didekatkan orang dengan budaya. Bahkan di era sekarang, seni itu lebih banyak dikaitkan dengan budaya. Bahkan dianggap seni itu sama dengan budaya. Atau budaya itu seni misalnya gitu kan. Nah, padahal budaya itu luas. Bahkan, aku coba mau luruskan kan bahwa intisari dari kebudayaan itu sebetulnya ada di ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita sekarang lihat negara-negara yang dianggap maju, hampir pasti yang maju itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, kita lihatlah bangsa Mesir. Ketika kita mendengar kata Mesir, yang terbayang di kita adalah piramida, Sphinx. Itu kan bangunan-bangunan luar biasa, hasil karya teknologi. Kita nggak kenal tarian mereka, kita nggak kenal musik mereka, kita nggak kenal seni mereka, kita kenalnya ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Sebut saja bangsa Maya, bahasa Inka di zaman dahulu, yang mereka tinggalkan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah sebetulnya kekuatan terbesar dari budaya. Ketika kita bicara bangsa Yunani kuno, apa yang kita kenali dari mereka? Pengetahuan, bukan tari-tarian, bukan seni. Filsafat. Ilmu pengetahuan, ya kan? Itu artinya apa? Ketika kita ingin membesarkan budaya, maka saya harus bisa katakan bahwa yang harus kita angkat pertama kali adalah pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kan jadi kenyataan, ketika kita tidak unggul di urusan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan ketinggalan dan cenderung akan jadi pengikut. Nah, sekarang budaya itu kan keseharian kita, hidup kita sehari-hari. Kalau di dalam urusan itu saja kita tidak bisa melahirkan sesuatu yang berasal dari kita secara kuat, maka kemungkinannya adalah kita akan ikut budaya lain yang lebih kuat, dan itu yang sekarang menjadi kenyataan. Kita mau nih Pak yang mengembangkan budaya ini, misalkan, atau mengembangkan seni lah Pak ya. Kalau materi ataupun ilmu pengetahuannya tidak kuat, maka itu kan berpengaruh ya kan terhadap kekuatan atau value dari budaya kita. Sekarang gini, kenapa Undang-Undang Nomor 5 itu harus dibuat, dan kenapa namanya pemajuan kebudayaan, ya kan? Dan kenapa di situ disebutkan ada 10 unsur utama dari kebudayaan. Untuk apa sebetulnya? Ya untuk memajukan budaya itu sendiri kan. Supaya apa? Ujungnya kan nanti kepada kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Itu artinya budaya tidak diletakkan dalam konteks sebagai sebuah etalase saja gitu. Hanya sebatas pertunjukan, hanya sebatas tontonan, seperti itu bukan. Karena budaya itu kan dinamis. Budaya itu kan kehidupan kita, keseharian kita. Nah, itu berarti harus dimulai dengan membangun ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan semata mengikuti apa yang sudah ada dahulu, tapi mengembangkan. Itulah kenapa kemudian undang-undang itu kan namanya kan pemajuan. Pemajuan itu kan berarti kan jelas ya. Dari sini ke sini kan, maju. Bukan mundur kan, bukan ke samping juga. Budaya itu harus bergerak maju. Dan itu berarti dia harus menyongsong ke depan. Oke, kalau sekarang kita belum, tapi nanti harus gitu. Nah, ini nih Pak. How about budaya Kutai? Ya kan?
Kalau Etam bicara Kutai, ya dia sebelumnya Etam juga harus paham dulu tentang Kutai itu sebutan nama tempat kah atau memang nama suku? Ayo. Ini berat nih. Ya kan? Iya. Ini sejauh yang aku tahu. Iya. Sejauh yang aku tahu. Oke. Para ahli juga banyak berpendapat seperti yang aku sampaikan berikutnya, Iya. bahwa Kutai itu pada awalnya adalah nama sebuah tempat, teritori, wilayah yang berdiam di sepanjang Mahakam, mulai dari Muara ya, masuk sampai ke ujung sana, itulah Kutai gitu. Artinya kalau kita melihat sekarang nih, ya sampai ke Tabang, itu kan berarti kan wilayah Kutai. Nah, siapapun masyarakat yang tinggal di area itu, ya disebut orang Kutai. Artinya bukan soal sukunya kan, soal tempat. Sama lah kayak kita sekarang nih kan, tinggal di Tenggarong, maka Etam disebut sebagai orang Tenggarong. Meskipun Tenggarong ini bukan nama suku, ya kan? Ya, karena Etam tinggal di Kutai, maka disebut Etamnya orang Kutai. Gitu. Tapi kan ada pendapat lain tentang suku itu sendiri, Ji. Nah, sejauh yang aku tahu tentang suku yang berkembang di tempat Etam, memang tidak ada yang menyebutkan bahwa nama suku itu Kutai. Tidak ada. Ada istilah atau sebutan Puak. Puak itu ya nyaris mirip lah ya dengan istilah suku lain. Nah, ada Puak, ada beberapa Puak yang dikenal yang tinggal di kawasan teritorinya Kutai tadi. Sebutlah misalnya Puak Melanti. Nah, Puak Melanti ini kan masyarakat yang berdiam mulai dari Muara sampai ke Tenggarong. Jadi yang Etam Tenggarong ini kan sebutannya Puak Melanti. Bahasanya bahasa Kutai Tenggarong kayak gitu ya. Nah, setelah itu ada Puak Punang. Puak Punang ini sekitar Kota Bangun. Ya, bahasanya bahasa Kota Bangun. Terus ada lagi Puak Pantun. Nah, Pantun ini mulai Muara Pahu, Orancalong, sampai yang area Murakaman itu dimasukkan di Puak Pantun. Nah, ada lagi Puak Pahu ya. Puak Pahu ini yang di Muara Pahu dan sekitarnya. Gitu. Ada lagi Puak Tunjung misalnya kan. Nah, ini kaitannya dengan masyarakat yang ada di Kutai Barat, di Sendawar itu. Nah, ini kan sebutan-sebutan Puak ini disepakati oleh ahli bahwa memang ada. Jadi bukan suku Puak dan tidak ada yang menyebut tentang Puak Kutai. Yang ada kan nama Puak yang tersebut ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau memang demikian, terus ketika kita bicara budaya Kutai, yang tadi itu, seperti apa? Ya, sebelumnya mungkin begini dia. Karena mungkin kita harus perjelas dulu tentang siapa Kutai ini gitu kan ya. Sebelum bicara tentang budayanya ya. Siapa sih Kutai? Coba. Dulu aku pernah ditanya ya orang-orang, Pak, orang Kutai itu siapa? Kemana ya? Terus kami kalau mau ngeliat orang Kutai itu di mana? Aduh, aku mau tunjuk diri sendiri, aku orang Kutai gitu kan. Mereka bilang, enggak Pak, saya mau cari yang lebih asli. Waduh, memang saya nggak asli gitu kan. Ya, mereka ngeliat pandangan mereka gitu ya. Mereka kepingin yang lebih original lah kira-kira gitu. Ya, aku bilang gimana ya? Kalau aku ngakunya orang Kutai memang secara garis darah ya. Tapi kan kalau ngelihat keadaannya gitu kan, ini kan tidak mencerminkan kayak orang Kutai gimana gitu ya. Mungkin dalam gambaran mereka orang Kutai itu yang apa? Ya, terus gini, aku sebut lagi keraton sebagai yang representasi kekuasaan kan. Ya, tapi mereka bilang, kayaknya nggak buka Pak. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sana kok kayaknya ada pengaruh Jawa gitu ya. Nama-nama juga kayak Jawa gitu kan. Terus kalau lihat saya secara fisik juga
ada kayak gimana macam gitu ya. Yang mereka inginkan kan Kutai yang khas gitu loh. Yang ketika mereka lihat udah tergambarkan, oh iya ini Kutai. Nah, di masa-masa yang lalu aku memang kesulitan tuh sih untuk menunjukkan Kutai itu di mana. Nah, untung belakangan aku dapat tempat. Ya, aku bisa sebut sebagai inilah salah satu yang mewakili gambaran orang Kutai yang mendekati dan ketemu. Dan sekarang kalau ada yang tanya lagi kayak gitu, aku bisa jawab. Kalau mau nanti datang ke sana. Oh iya. Siapa mereka? Masyarakat Kedang Ipil. Itu menurut kita yang paling. Kedang Ipil ini satu-satunya desa ya di Kutai Kartanegara yang masih memiliki jejak masyarakat Kutai masa lalu, yang sampai sekarang sebagian masih ada, meskipun sebagian besarnya udah hilang kan. Nah, di tempat lain tidak ada. Hanya desa Kedang Ipil yang masih menyisakan jejak-jejak itu. Jadi orang Kutai yang paling Kutai menurut kita sejauh ini yang masih ada jejaknya di Kedang Ipil. Dan kalau kemudian mereka mengatakan kami ini Kutai adat lawas gitu, ya memang iya, sesuai. Ada apa di sana? Kan? Iya kan? Dulu kan? Kita harus balik lagi ke asal usul ya. Iya. Nah, aku harus balik ke yang paling awal nih, supaya lebih nyaman lah kisahnya. Dari mana sih asal usulnya orang Kutai gitu misalnya ya? Etam harus mulai dengan cerita, bukan cerita juga sih. Ini hasil kajian sebetulnya ya, Ji. Hasil kajian dari kawan-kawan di Universitas Gadjah Mada tentang masyarakat Dayak, gitu ya. Nah, disebutkan di situ bahwa masyarakat yang berdiam di Kalimantan secara umum ya, kemudian Kalimantan Timur dan di Kutai Kartanegara secara khusus, itu asal muasalnya adalah migran dari daratan Cina. Nah, banyak ahli yang sepakat dengan ini, meskipun nggak semua setuju ya. Ada juga yang mengatakan teori yang lain. Dari kawasan Yunan Selatan, migrasi pertama ke wilayah Kalimantan sejak 5.000 tahun yang lalu, yang pertama. Ada yang mengatakan 3.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu. Kita nggak bisa pastikan mana yang benar, ya kan? Karena semua ini kan hanya dugaan-dugaan, hipotesis, teori. Ya anggap sajalah 5.000 tahun yang lalu. Ini migrasi yang pertama. Dari Yunan Selatan turun melewati sampai ke Asia Tenggara kan. Lalu sampai ke Sumatera, masuk ke Jawa, masuk ke Kalimantan. Nah, ini kan periode ini sering dikenal sebagai periode migrasi Proto Melayu, Melayu tua. 5.000 tahun atau 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Karena mereka melewati negara-negara yang disebut tadi di kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Tenggara. Kita jadi sekarang nggak heran kalau ada beberapa suku di situ yang mirip kita. Sebutlah kayak di Thailand, Burma, Filipina, sampai ke Malaysia, Vietnam, gitu kan. Ada kemiripan kan beberapa dengan kita. Ini kalau aku kaitkan dengan teori migrasi tadi jadi mungkin gitu kan. Karena nggak akan semua itu ke sini kan, pasti singgah di sini sebagian, pindah ke sini sebagian. Nah, salah satu yang tersisa sampai sekarang ya, kalau bicara tentang Proto Melayu, ini juga ahli yang bilang ya, bukan? Proto Melayu kan udah lama ya, ribuan tahun, tapi sisa-sisanya masih ada. Salah satunya ada di Sumatera, Nias. Mentawai. Pernah lihat kan Mentawai gimana kan? Nah, itu yang di Sumatera. Kalau di Kalimantan, itu dikenal dengan Dayak. Ini juga disebut Proto Melayu tua. Yang di Nusa Tenggara juga demikian tuh. Kemudian yang di Toraja. Para ahli sepakat bahwa ini salah satu yang masih tersisa di eranya Proto Melayu. Nah, setelah Melayu tua, kemudian ada lagi istilah Detro Melayu, ya kan? Melayu muda.
ini disebut 1500 tahun sebelum Masehi, ada mengatakan 500 tahun sebelum Masehi mereka datang bergelombang ke sini, termasuk sampai di Kalimantan. Ini migrasi kedua. Yang kedua. Oke. Nah, ras atau suku atau sebut saja gitu ya, orang Kutai ini ada yang mengatakan kelanjutan dari ras Proto-Melayu, Melayu tua. Ada yang mengatakan ini datang belakangan, Detro-Melayu, Melayu muda. Aku nggak pastikan mana yang benar gitu kan. Tapi kalau melihat ciri-cirinya, memang mereka lebih dekat ke ciri-cirinya pra Detro-Melayu, Melayu muda. Katakanlah antara 500 sampai 1500 sebelum masih mereka datang, dengan budaya yang sudah lebih maju ketimbang era sebelumnya. Ya kan? Nah, era inilah yang kemudian menghadirkan kelompok-kelompok baru yang kemudian berinteraksi juga kan dengan masyarakat sebelumnya yang ribuan tahun, sampai kemudian kita mengenal di sejarah ada kerajaan di Morakaman yang kemudian dikenal sebagai kerajaan Kutai. Ini versinya sejarah Indonesia. Tapi kalau teman saya Muhammad Syarif, seorang sejarawan, dia mengatakan namanya bukan Kutai tapi kerajaan Martapura. Seperti itu. Nah, itu kan abad ke-5 tahun 400 sekian. Nah, dari 1000 ke 400 itu kan nggak jauh-jauh gitu. Ada kemungkinan ya itulah mereka Melayu muda yang sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, Kutai itu sendiri bagian dari itu kan. Jadi ada pendapat yang menarik nih tentang Kutai dan Dayak. Iya, ini di luar dan di dalam kita masih ada debatable. Apakah Kutai dan Dayak itu beda? Ya, paham orang sekarang zaman ini kan ya, memang beda. Tapi kalau aku sendiri nih ya, aku sendiri menganggap Kutai dan Dayak itu sebetulnya berada dalam satu rumpun besar yang sama. Satu induk yang sama. Satu induk yang sama. Kalau para peneliti kan seringnya mengatakan ya mereka berasal dari rumpun besar Ordanum. Ordanum ini kan banyak lagi kan cabang-cabangnya. Nah, Kutai itu sendiri atau Dayak itu sendiri adalah bagian dari itu. Kan Kutai itu kan bukan nama suku. Dayak itu kan juga sebutan baru sebetulnya kan. Jadi kalau mereka misalnya memang berasal dari satu rumpun dengan sedikit perbedaan, sangat dimungkinkan. Nah, sekarang kan memang lebih terbedakan antara Dayak dengan Kutai, seolah-olah itu berjauhan gitu ya, hal yang berbeda. Kan. Kenapa ya? Karena memang secara kultural kan berbeda. Ini juga pengaruh dari masuknya Melayu, Melayu yang belakangan ya, termasuk juga pengaruh dari Islam. Nah, ini yang lama-lama kemudian akan betul-betul mengubah. Mereka jadi berbeda sama sekali kan dengan awalnya gitu. Betul. Yang awalnya mereka punya kultur yang mirip, tapi karena perubahan-perubahan tadi kemudian mereka jadi terlihat beda. Sampai kemudian jadi beda sama sekali. Dan nggak bisa dibilang sama lagi. Padahal induknya tetap sama. Seperti itu. Nah, Kutai dan Dayak menurut saya adalah memang berasal dari rumpun yang sama. Ordanum. Dayak itu sebutan baru. Kutai lebih lama. Jadi sebetulnya kalau mau lihat konteks tentang tuanya sebutan Kutai, berarti kan orang Dayak itu ya orang Kutai. Orang Kutai itu ya orang Dayak juga versi yang sekarang. Cuman Dayak ini kalau saya kesimpulkan dalam istilah sekarang itu lebih kepada hal yang lebih partikular ya. Maksudnya orang yang mungkin bahasanya berbeda dari Kutai secara umum dan segala macam. Kan tadi itu ya, ada Puak. Ada Puak Tunjung. Tunjung itu kan sekarang kita klasifikasikan sebagai bagian dari Dayak. Kita kan dia Puak awalnya kan. Nah, Puak Tunjung dengan yang lainnya kan sebetulnya kan satu rumpun. Gitu. Nah, nanti kan berkembang lagi tuh, ada suku-suku yang memang baru datang kemudian, kayak Kenyah misalnya ya. Tapi kalau kayak Benua itu kan udah cukup lama. Tapi kalau yang di tingkatan yang tadi, di dalam catatan yang kita tahu ya, Tunjung itu yang paling yang tua, seperti itu. Tapi intinya nih dalam satu rumpun yang sama karena mungkin perbedaan bahari ya kan, ini jadi seolah terpisah. Orang Kutai yang lebih kesinian ya kan,
Nah, Buan Dayak. Iya, kan memang kalau kita melihat secara kasat mata ya, Ah. secara fisik kan memang terlihat beda, memang terlihat Senjang beda. ya, Meskipun senjang. sebetulnya kan nggak jauh-jauh amat lah bedanya kan, Mengkulit karak kurang lebih kan, Oh. kurang lebih. Jauh Ya juga, kalau kan? misalnya kalau dengan saudara kita yang kenyah mungkin agak terlihat beda ya. Iya. Tapi kalau dengan Tunjung saya kan nggak terlalu, Iya. mirip-mirip kita gitu kan, Iya. nah, kayak gitu. Jadi karena sekarang orang pahamnya tentang ada Kutai, ada Dayak, dan itu berbeda, ya silakan saja sebetulnya. Tapi akan lebih bagus kalau kita paham asal usulnya kan, bahwa sebetulnya kita berasal dari rumpun yang sama seperti itu. Nah, Kutai kan, berarti Kutai sekali lagi ya bukan merujuk kepada nama suku, Oke. tapi lebih kepada nama tempat. Nah, tempat ini sendiri kalau mau digali lama nih ceritanya. Kenapa ada tempat namanya Kutai? Siapa yang pertama kali nyebut Kutai? Ya kan itu literasi yang sulit sekali saya cari. Memang tidak ada catatan. Ya. Oke, kalau kamu pengen ngobrol sedikit nih Iya. tentang itu ya, Iya. karena ini menarik nih tentang nama Kutai itu sendiri. Di buku sejarah kerajaan yang muncul di abad kelima kan disebut kerajaan Kutai, meskipun tidak ada catatan satupun yang mengatakan bahwa itu kerajaan Kutai. Oke. Dalam prasasti pun tidak menyebut kata Kutai di situ. Bahkan kan belakangan seperti yang aku bilang tadi kan, Iya. Muhammad Syarif, kolega kita mengatakan bahwa namanya lebih tepat Martapura dengan berbagai argumentasi kesejarahan menurut dia gitu kan. Lalu Kutai ini kapan orang taunya ada sebutan Kutai gitu kan? Ya kan ya. Nah, secara definitif nama Kutai disebut ya atau diperkenalkan ketika nama kerajaan Kutai Kertanegara yang di abad ke-13 berdiri. Oke. Itu secara formal. Ya, disebut Kutai Kertanegara. Tapi kan orang belum tahu nama Kutai ini dari mana asal-usulnya. Apa sih artinya? Nah, ada versi mengatakan bahwa nama Kutai itu sendiri ditemukan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan berbagai macam apalah gitu kan, dari kata tupai, daripada kata kumpai, kemudian kemudian jadi kata Kutai. Oh, ada teori begitu. Nah, ada pendapat seperti itu. Tapi kan yang aneh begini, ada sebutan Kuteire, pernah dengar ya? Baru ini. Kuteire itu kan bahasa India. Oh. Ada kayak di buku sejarah. Berarti referensinya apa itu kan? Kayaknya ada di buku sejarah. Penyebutan pedagang-pedagang dari India yang berdagang sampai ke Sini. Morakaman ya, menyebut kawasan itu sebagai Kuteire. Ini di tahun apa ini Pak? Jelas, aku juga cari-cari siapa yang membuat berita pertama tentang ini gitu kan. Belum ketemu. Kalau Terelie kan tahu ya tahunya kan? Kalau bisa dibaca. Nah, uniknya gini, Kuteire itu di situ kan disebutkan malah kan, artinya adalah hutan belantara. Menurut bahasanya India. Tapi kalau baca di bahasa India nih ketemu juga Kuteire. Apa demikian ya, Kuteire. Tapi kok mirip dengan sebutan Kutai? Tapi kenapa punya arti dari bahasa mereka bahwa itu hutan belantara? Satu. Yang kedua, penyebutan Kutai juga disebut oleh para pedagang dari Cina. Di era yang sudah terlacak juga. Ya, tidak sama. Di era yang hampir bersamaan dengan Kuteire. Uniknya lagi, di situ disebut Kotai. Ya, tulisan Cina ya, KHO-KOTAY, Kotai. Nah, yang unik, bahkan ini mungkin tanda tanya ya Mas Diako ya. Kotai di situ diartikan sebagai bandar atau kota besar yang menggambarkan kerajaan. Bertolak belakang dari teori yang pertama tadi. Yang pertama, Kuteire menggambarkan hutan belantara. Betul juga, karena kan kawasan itu kan memang hutan. Meskipun ada kerajaan, tapi kan secara general dia kan kawasan hutan. Betul. Yang satu menyebut hutan, pas. Yang satu menyebut kota besar. Yang jadi pertanyaanku gini, Ji. Kuteire itu kan bahasa mereka. Kok mirip Kutai?
Kalau misalnya orang India menyebut Kutai, dilapalkan Kutere, dimungkinkan, tapi kan nggak ada arti gitu loh. Iya. Itu pelapalan. Iya. Tapi kan itu disebut, artinya adalah hutan belantara. Dalam bahasa mereka, Kutere. Nah, bisa jadi mungkin bahasa baru yang diartikan baru mungkin ya. Sama dengan yang Kotai tadi, itu kan bahasa Cina. Kotai itu disebut sebagai kota atau bandar besar, kerajaan besar zaman itu. Bahasa Cina, tapi artinya itu. Nah, Kotai sendiri kan itu kan penyebutan Kutai dalam bahasa mereka gitu kan. Nah, kalau itu sekedar penyebutan pelapalan, mestinya kan nggak ada arti. Iya. Tapi kenapa ada arti dalam bahasa mereka? Nah, ini tanya-tanya kan. Nanti saya cari siapa ini, Prof. Ada Kotere, ada Kotai, yang memang dekat dengan kata Kutai itu sendiri. Iya. Nah, ini artinya apa? Penyebutan itu kan sudah ada. Kalau ini benar ya, Iya. penyebutan Kutai sudah ada di era itu. Aku nggak tahu tuh kapan, siapa yang menyebut pertama kali, nggak ada cerita, nggak ada berita. Tapi bahwa itu ada, masuk. Artinya ini sebelum Sebelum abad ke-13. Berarti penyebutan Kutai kan sudah ada sebelum Sudah abad ada. ke-13. Ya kan? Nah, kalau memang itu benar, berarti kan memang ada nama Kutai yang lebih dekat dengan artian kawasan, teritori. Yang tadi kan bukan suku. Artinya masyarakat yang berdiam di suatu wilayah pesisir Mahakam, Iya. dari Muar sampai ke dalam, ya itulah Kutai. Jadi siapapun yang tinggal di situ bisa disebut sebagai orang Kutai, karena mereka tinggal di Kutai. Nggak ada catatan, aku belum ketemu tentang penyebutan Kutai itu sendiri kan. Tapi yang pasti kerajaan Kutai Kertanegara abad 13 menyandang nama Kutai, ya kan? Yang kemudian nama itu kan terus berlanjut hingga sekarang. Nah, balik lagi yang tadi tuh tentang budaya Kutainya. Betul. Terkait tadi Pak, yang belum tuntas ini kan. Kalau itu tadi kan sudah kita sudah ada kesimpulan lah ya, ternyata suku Kutai ini ternyata lebih kepada teritorial. Nah, tapi kan ada penduduk-penduduk di situ. Iya. Nah, salah satunya tadi bubuhan mana? Kutai yang di Kota Bangun ini Kedang Ipil tadi. Nah, itu kan mana? Itu mereka lebih dekat dengan Puak Kedang ya, Puak Kunang, yang di Kota Bangun. Nah, bagaimana nih Pak kita melihat budaya itu bubuhan Sida itu yang membuat kita mengatakan itu beda dari kita yang lazimnya lah. Oke. Ada salah satu yang paling kuat ya tentang sistem kepercayaan mereka. Iya. Kalau aku sih menganggap ini masih bagian dari sistem kepercayaan Kaharingan. Nah, Kaharingan ini kan kepercayaan lama ya. Iya. Agama setempat lokal yang memang ada di masyarakat Kalimantan saat itu. Nah, Kaharingan, ya, ciri-ciri peninggalan Kaharingan itu kan sebagian masih ada di sana. Tentang ritual orang meninggal, gitu kan. Itu ada. Itu bagian dari Kaharingan, termasuk tentang mantra-mantra, memang dan seterusnya. Gitu. Itu bagian dari sistem keyakinan Kaharingan. Itu dasar ya. Iya. Kemudian ada bagian dari budaya lain yang ini terlihat tua. Mereka pernah mengatakan bahwa kami itu punya erau sendiri, ya kan ya, bukan cuma kerajaan di sini erau bisa bikin erau kan, kami juga punya erau sendiri, sebutannya erau juga kan. Iya. Ya erau itu sendiri kan di masa lalu kan memang tidak hanya dimiliki oleh keraton di Kutai Kertanegara. Iya. Di beberapa masyarakat yang lain juga mengatakan ini erau, keramaian, pesta. Nah, mereka juga punya tari-tarian misalnya, tapi sekarang udah mungkin nggak dipakai lagi ya. Ada beberapa musik yang belakangan juga tidak dimainkan lagi. Nah, ini kan ciri-ciri yang memang pernah ada di masyarakat masa lalu. Aku lupa nih, ada alat musik yang mereka mainkan sampai sekarang masih. Ya?
Nah ini kan salah satu jenis musik yang sudah tua. Aku lupa nih kemarin apa. Itu kalau lagi pas acara belian, itu dimainkan. Tuh. Aku lupa namanya apa itu. Nah itu kan menunjukkan bahwa mereka memang dekat dengan ciri-ciri tentang Kutai masa lalu itu. Gitu. Yang di tempat lain tuh nyaris tidak ada lagi. Ya kan? Seperti itu sih. Oke. Terus Pak, definisi orang Kutai tadi kan lebih kita lebih melihat di wilayah teritorial ya. Iya, artinya kalau orang Kutai bukan tentang suku ya. Iya. Aku lebih percaya bahwa Kutai itu kalau suku ya dia umum besar dari Danum yang belakangan dianggap dengan istilah Dayak. Satu rumpun. Kutai sendiri lebih merujuk kepada nama tempat. Tapi kalau kemudian orang menganggap bahwa Kutai itu sebutan untuk suku atau sesuatu yang melekat kepada kelompok, silakan saja. Fine aja ya. Iya, mungkin saja karena kan memang dia kan terlihat beda, terlihat khusus. Iya. Kalau kemudian dia disebut suku Kutai, aku nggak menyalahkan, silakan saja gitu. Meskipun secara keilmuan aku nggak pernah menemukan sebutan tentang suku Kutai. Karena beberapa penelitian dari para peneliti kan memang tidak pernah menyebut nama suku Kutai. Orang Kutai, ya udah gitu aja kan. Ya, kami orang Kutai. Kalau kemudian ada yang mempersepsikan bahwa, oh kami ini suku Kutai, ya silakan. Aku nggak bilang aku suku Kutai, aku bilang aku orang Kutai aja. Gitu. Karena Pak kalau kita melepaskan suku Kutai itu kurang lagi ya data nasional kan, suku kan. Kita terdiri dari berapa ratus suku kan Indonesia kan segala macam. Iya. Jadi ya sama aja kan kita. No problem sebetulnya. No problem. Kalau mau dianggap bukan suku, sesuatu yang bukan sesuatu prinsip yang lah didebatkan atau apa, tidak, silakan saja. Yang penting kita memang harusnya ya idealnya lebih paham kan tentang yang aku ceritakan tadi. Dan saya yakin teman-teman yang nonton ini juga selalu bisa menyimpulkan sendiri lah ya kan. Seperti itu. Nah, Oke. Sekarang yang menarik ini kan, tentang budaya sendiri. Ya. Kan cerita tentang Kutai ini udah sebagian ngobrolkan ya. Kita bisa masuk ke tentang budaya Kutainya. Iya. Iya kan? Sudah masuk ke tema ini kayaknya nih. Jadi gini, apakah Kutai itu punya budaya? Oke. Pertanyaannya ya. Ya. Apakah Kutai itu punya budaya? Ya, kita balik aja ke definisinya Undang-Undang Nomor 5. Budaya itu kan ini ya. Itu artinya setiap kelompok masyarakat punya budaya, apapun itu. Setiap orang punya budaya sendiri, apapun itu. Itu kan undang-undang yang bicara kan. Iya, betul. Hasil karya, hasil cipta, hasil karsa, hasil apalah gitu ya. Itu disebut budaya. Iya. Nah, otomatis kan yang disebut dengan Kutainya sendiri pasti juga punya budaya dong. Kalau mau dilihat tentang yang 10 macam tadi kan ada kan? Ada. Itu artinya Kutai memang punya budaya. Ya. Jelas kan? Dia punya budaya. Ya karena ada manusia yang hidup di situ ya kan, berkembang biak dan terus memberikan menurunkan sesuatu. Iya. Dan sebagainya. Karena budaya itu keseharian etam. Iya. Oke, selanjutnya Pak tentang perubahan budaya sendiri. Nah, bagaimana kita menilai itu? Jadi sebetulnya gini. Ketika aku bicara tentang budaya Kutai, oke, budaya Kutai itu ada. Kan nanti pertanyaannya budaya Kutai itu seperti apa gitu. Itu dulu. Ya itu dulu. Baru kita bicara masalah perubahan. Baru bicara tentang perubahan. Nah sekarang budaya Kutai itu seperti apa sih? Tiga apa sih budaya Kutai itu? Ada, oke ada. Tiga apa sih? Nah kembali kita rujuknya Undang-Undang Nomor 5 tentang jenis-jenis budaya yang 1 sampai 10 tadi. Ya aku nggak pernah ingat persis secara sistematis ya kan. Iya. Nah di Kutai itu kan memang ada. Iya. Nah ada cerita rakyat. Iyalah kita punya cerita rakyat. Kalau apa tadi ya? Yang catatan manuskrip kita ada meskipun tidak banyak karena memang budaya literasi tulis kan belum kuat ya. Iya. Bahasa punya.
kita bahasa Kutai kan, Iya. sampai lebih dari satu kan, Iya. Kutainya kan, ya. Kita punya mainan tradisional, oke. Kita punya olahraga tradisional, oke. Kita punya seni tradisional, oke. Kita punya. Nah sekarang, apakah kita punya Hmm. pengetahuan dan teknologi dalam kurung tradisional? Yang tadi aku bilang, inilah mestinya yang menjadi unggulan budaya. Apakah kita punya itu? Coba. Karena ini yang menentukan maju tidaknya sebuah bangsa. Kalau dari catatan sejarah berupa monumen-monumen itu bisa ya? Termasuk dari bagian ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan tradisional, Oke. versinya undang-undang? Ya. Apa yang dimaksud dengan teknologi Mm-mm. tradisional, versinya undang-undang? Di situ disebutkan bahwa ilmu pengetahuan tradisional itu adalah sekumpulan pengetahuan, ya, sekumpulan pengetahuan yang bersumber dari kearifan masa lalu yang terus berkembang hingga sekarang. Ya. Tuh. Nah, untuk lebih jelas, beberapa contoh dari ilmu pengetahuan tradisional adalah tentang makanan, Oke. pakaian, obat-obatan. Itu pengetahuan sih. Nah, kita kan punya sebetulnya itu, yang memang sudah ada di zaman dahulu dan sampai sekarang masih digunakan. Makanan misalnya. Ya, ini kan memang berkembang ya, dari waktu ke waktu itu berkembang. Tapi makanan yang bercirikan masa lalu kan masih ada. Masih ada. Apa contohnya kira-kira? Ya, dengan labu. Labu. Apa lagi ya? Juga pijang. Jukut meja. Salai. Salai. Atau yang paling ini ya, kemarin teman-teman di Dinas Dikbud pernah mengangkat ini sebagai salah satu ciri khas kalau bicara makanan ya, genceruan misalnya. Oh, ya. Tahu kan? Tahu. Nah, mau ditahu dan untuk tahu. Wah, makanan lagi halus. Iya, genceruan. Oh, Nah, ini kan hasil temuan sebetulnya, pengetahuan yang ditemukan ratusan tahun yang lalu ya, yang sampai sekarang masih dilanjutkan, ya kan? Termasuk pengobatan-pengobatan dengan herbal, daun belenjang untuk panah. apalah macam-macam kan. Ini bisa menyembuhkan ini bisa. Nah, itu pengetahuan. Ini contoh-contoh yang memudahkan orang paham tentang pengetahuan. Oke. Iya, saya itu agak sulit, tapi ketika kita udah ngasih contoh, Iya. agak ringan sudah dia. Itu kan muncul dari kearifan lokal Atam sendiri. Oke. Yang tidak Atam ambil dari luar, bedanya di situ kan. Kalau yang sekarang kan Atam banyak ambil dari luar. Ya, memang. Nah, kalau yang disebut dengan ilmu pengetahuan tradisional adalah yang bersumber dari kekayaan Atam sendiri. Muncul dari Atam sendiri di Kutai ini gitu kan. Ya ada banyak contoh memang. Gitu. Nah, teknologi ini kan kurang lebih sama dengan ilmu pengetahuan. Teknologi ini kan segala hal yang segala hal yang diperlukan ya untuk memudahkan urusan-urusan, baik dalam perekonomian, sosial dan macam-macam. Gitu. Kira-kira gitu ya pengertian tentang teknologi. Nah, kalau Atam di Kutai itu adakah teknologi Kutai yang sampai sekarang masih eksis? Ada nggak kira-kira? Ada sih. Cara nangkap ikan pakai bu. Oh ya. Itu teknologi, kan cara kan. Tempirai. Pakai alat. Ngempang. Iya. Saudara-saudara kita yang di Kota Bangun, Moramunta itu kan masih tuh menggunakan cara-cara. Itu kan cara-cara lama. Yang kita eksplorasi dari kan kemampuan kita sendiri gitu loh. Saya merasa itu masih baru sih. Hah? Padahal ternyata dalam temuan sejarah itu lama Pak ya. Itu kan teknologi, cara. Artinya apa? Atam punya teknologi itu yang mungkin Atam ditahu kan. Karena memang tidak pernah diberitahu kan. Sehingga terabaikan lah. Iya. Nah, teknologi ini kan harusnya berkembang terus. Bukan statis. Nah, problem di situ terjadi, Ji. Ada pengetahuan, ada teknologi yang Atam punya sendiri, tapi tidak berkembang dengan baik. Sehingga dia menjadi ketinggalan. Ketika dia ketinggalan, dia susah untuk bisa eksis dan bersaing di era sekarang.
itu akibat kita tidak menaruh perhatian pada dua hal penting ini. Gitu loh. Nah, apakah ada contoh yang lain? Ada, Ji, tentang tradisi memanen. Nah, coba. Iya, Ngetam atau apa ya? Kemarin acara di Gedang Impio itu kan ada kan nutup baham. Ya itu kan juga sebetulnya teknologi, tapi yang sangat sederhana ya. Nah, yang menarik kalau bicara teknologi pertanian dia, ini contoh nyata ya. Tahun 2017 lah kira-kira ya, aku pernah menghadiri acara di Jembayan, diundang masyarakat setempat untuk menyaksikan panen ala masyarakat Jembayan. Ya awalnya aku menduga ya ini kan kayak biasa lah panen itu nanti ada pesta, ada apa gitu. Ternyata aku mendapatkan sesuatu yang luar biasa di situ, betul luar biasa. Yang aku nggak duga sebelumnya. Betul. Aku mengamati gini, ada peristiwa ya, atau ada kejadian, atau sebutlah mungkin kayak ritual ya, prosesi panen, yang ini sebetulnya sesuatu yang hebat. Nah, masyarakat Jembayan ketika sebelum panen mereka menyiapkan peralatan panennya sedemikian rupa. Terus ketika panen juga melakukan ritualnya sedemikian rupa. Nah, seperti apa sedemikian rupanya? Seperti apa ya? Mereka memperlakukan alat panen itu seperti sesuatu yang bernyawa aja. Dibersihkan, dinyanyikan. Kayak ada komunikasi gitu ya dengan. Diberikan doa dan segala macam. Ada komunikasi. Ini kan memang bagian dari kultur masa lalu kan, yang memang dekat dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika panen pun demikian sih. Padi itu dipetik, kemudian aku lupa istilahnya apa ya, dilepas dari tangkai. Itu dengan penuh perasaan, sambil menyanyi, sambil didoakan. Gitu. Bayangkan. Maknanya apa? Maknanya adalah kita ternyata saat itu ya justru lebih dekat dan menghargai alam. Mereka hidup selaras dengan alam. Ini poin pentingnya di situ. Filosofi. Iya. Nah, di zaman sekarang dengan teknologi kan bisa jadi cara seperti itu kan tidak produktif. Dianggap ketinggalan, dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan seterusnya kan. Satu sisi memang. Tapi ketika bicara tentang bagaimana etam berinteraksi dengan alam, mereka lebih bagus. Beda dengan kita sekarang. Ketika mau ambil sesuatu dari alam, semena-mena kan. Ambil, rusak, biarkan. Mereka kan tidak. Mereka mengambil sesuatu dari alam itu dengan secukupnya saja. Tidak berlebihan. Ini kan sesuatu yang luar biasa kan. Ini kan sebuah value hebat. Itulah. Kita tidak hanya bicara tentang kuantitas, kita bicara tentang kualitas. Kita nggak hanya bicara tentang produktivitas semata ya, tapi tentang sebuah value. Nah, bagi aku yang memang cenderung menyukai hal-hal yang bersifat kebudayaan, aku lebih menghargai itu. Itu yang harusnya dijadikan pembelajaran kemudian buat generasi berikut ya, tentang kekayaan budaya etam gitu. Bahwa etam memang kepingin produktif, tapi etam tidak pernah meninggalkan yang namanya keselarasan dengan alam. Itu jauh lebih penting. Membuat kita tidak boros, misalkan kan dengan cara seperti itu. Coba. Kita menghargai kan, bahkan benda mati pun kita hargai karena dia membantu kita. Tanpa alat itu mereka nggak bisa panen dari situ. Ini bukan soal, itu ada makhluk hidupnya atau apa, enggak kan? Itu kan pemahaman yang kolot lah itu. Iya, tidak. Ada filosofi di dalamnya. Nah, aku kan ketika melihat kayak gitu ya, iya ya.
kalau aku lihat hanya sebatas teknologi, ini nggak akan bisa masuk di zaman sekarang. Tapi kalau itu memang bagian dari sebuah kultur, maka itu bisa masuk. Artinya apa? Oke, kita bisa padukan kan antara produktivitas dan keselarasan dengan alam. Pada ini kan demikian. Tinggal bagaimana upaya kita untuk melakukan itu berikutnya. Yang penting kan, kita jangan sampai terjebak dengan pola-pola eksplorasi yang sedemikian rupa. Aku nggak mengatakan itu kapitalis ya, enggak. Tapi kan itu bagian dari ciri-cirinya. Mengambil sedemikian rupa demi kepuasan yang nggak ada batas, misalnya gitu ya. Itu kan berbeda dengan kultur yang tadi. Panen kan dia secukupnya saja. Dia ambil secukupnya, tanam secukupnya gitu kan. Nggak ada yang berlebihan, dan itu yang ideal buat kita manusia sebetulnya. Nah, ini lebih tentang nilai-nilai kemanusiaan. Yang dijumpai ini jauh lebih unggul ketimbang teknologi panen yang pakai mesin dan segala macam. Sudut pandangnya yang membedakan kan. Nah itu artinya apa? Itu artinya kita di Kutai sebetulnya kan punya teknologi-teknologi yang bagus. Yang seandainya kita kalau kita mau kembangkan lebih jauh, mungkin bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, barangkali kelemahan Etam selama ini adalah itu sih. Karena ketika kita memandang budaya itu lebih tentang adat, lebih tentang ritual, lebih tentang seni dan seterusnya, bukan lebih tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang budaya kita itu memang sudah mempunyai filosofi, Pak. Kalau kita mau lebih jauh, iya. Dan itu salah satu keunggulan dari budaya Etam dan budaya masa lalu. Bagaimana menghargai? Ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Hidup selaras dengan alam itu sesuatu yang luar biasa. Itu nilai yang sangat-sangat hebat.